Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-22, The Confession. Seringkali ketika engkau dan saya, kita sudah sekian lama hidup menjadi orang Kristen, kita merasa kita sudah diampuni dosanya, ditebus oleh Tuhan, dan kita menjadi orang yang percaya. Seringkali kita merasa hidup kita sudah selesai pada saat itu. Artinya, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya menerima pengampunan dosa saya, dan hidup rohani saya bersama dengan Tuhan selesai. Seringkali bagi kita tidak menyangka bahwa padahal masih ada perjuangan yang harus kita tempuh, bukan? Ketika kita sudah percaya, kita masih mungkin untuk berbuat dosa. Sehingga kita berjuang di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, bergumul melawan dosa, mematikan dosa, menjauhkan diri kita dari dosa, mengejar kekudusan. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Teman-teman, tetapi karena kita sudah merasa menerima jaminan keselamatan, seringkali kita menganggap bahwa dosa itu sebagai sesuatu yang sepele. Karena saya sudah selamat, saya sudah pasti selamat. Tetapi itu pada akhirnya bisa membuat kita menganggap bahwa keselamatan itu pada akhirnya membuat kita bisa dengan gampang meremehkan dosa. Akhirnya kita hidup, sekian lama kita jadi orang Kristen, kita merasa yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya sudah percaya kepada Tuhan. Lalu saya sudah sangat-sangat terbiasa dengan dosa-dosa saya. Teman-teman, pada akhirnya kita sudah sangat terbiasa dengan dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan, sehingga dosa bukan lagi menjadi sesuatu yang serius bagi kita. Kita sudah terlalu lama mungkin melakukan dosa sebagai anak Tuhan, dan terlalu lama juga kita sudah makin terbiasa, makin kebal, dan malah kita menganggap dosa itu sesuatu yang sangat-sangat biasa, dan kita sudah tidak ada lagi perasaan apapun bahkan ketika kita tahu kita melakukan dosa. Teman-teman, padahal kesadaran akan dosa itu harus terus-menerus kita miliki sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu terus bekerja dalam hidup kita di tengah kehidupan kita yang berdosa. Dan kalau kita tidak sadar siapa kita, maka kita akan sulit juga menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan teman-teman, salah satu cara kita melatih kepekaan kita, kesadaran kita adalah dengan confession atau pengakuan dosa. Teman-teman, kapan kita terakhir mengaku dosa kita betul-betul di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama? Kapan terakhir kali kita punya waktu confession betul-betul? Teman-teman, kenapa confession atau pengakuan dosa adalah sesuatu yang penting? Pengakuan dosa adalah bagian dari ibadah sekaligus juga disiplin rohani. Kenapa? Teman-teman, di dalam ibadah kita ingat salah satu bagian dari elemen ibadah itu adalah di tengah-tengah kita mengaku dosa kita dulu sebelum kita terlebih jauh masuk ke dalam ibadah lebih lanjut. Kenapa harus ada, teman-teman? Pengakuan dosa itu bukan untuk memperalat Tuhan, untuk menghilangkan rasa bersalah kita. Pengakuan dosa bukan untuk, saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, dan saya datang ke gereja untuk menghilangkan rasa bersalah. Tidak. Pengakuan dosa itu ada, dan kita terus lakukan setiap minggu. Itu kenapa? Karena pengakuan dosa itu hanya mungkin, hanya bisa, hanya mungkin terjadi, dimungkinkan oleh salib Yesus. Ketika dia turun ke tengah-tengah dunia, dia menjadi manusia, dan dia mati di kayu salib, dan dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Artinya adalah apa? Arti dari tetelestai sebetulnya menggunakan grammar future perfect tense. Artinya sekali dosa kita diampuni, kita sudah menerima jaminan bahwa penebusan Yesus adalah sekali dan untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya. Dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah lunas dibayar, sekalipun Tuhan tahu dan bahkan kita tahu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus ditebus, kita masih bisa melakukan dosa. Tapi ketika kita menerima Yesus dan Tuhan berkata sudah selesai, artinya itu adalah jaminan bahwa dosa-dosa kita yang ke depan akan diampuni. Walaupun bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk dengan seenaknya mengaku dosa. Tetapi justru itu menjadi kesempatan bagi kita. Ketika kita percaya, itulah kesadaran kita mengaku dosa. Kenapa? Karena kita sadar di situ ada pengampunan. Di situ saya sudah menerima pengampunan dan saya selalu terus butuh pengampunan dan anugerah dari Tuhan untuk menjalani hidup. Dan pengakuan dosa adalah bagian dari kita datang di hadapan Tuhan. Dan dimungkinkan hanya karena ada pengampunan dan penebusan terlebih dahulu.
Dan teman-teman, apa yang kita lakukan dalam pengakuan dosa? Teman-teman, yang pertama, pengakuan dosa kita arahkan kepada Allah. Seringkali ketika kita datang ke gereja atau bahkan kita mengaku bagi diri kita sendiri, kita mengaku dosa itu hanya untuk menghilangkan rasa malu kita atau rasa bersalah karena kita sudah melakukan dosa. Entah itu dosa yang kita lakukan terang-terangan di hadapan orang, kepada orang, menyakiti orang, atau dosa-dosa kita yang bahkan tersembunyi dari hawa nafsu kita, ketidakjujuran kita, dan banyak hal yang kita tidak berani ungkapkan. Pengakuan kepada Tuhan, teman-teman, itu bukan untuk hanya menghilangkan rasa bersalah kita. Tapi justru, ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, itu menjadi sebuah gestur dan postur kita. Keberserahan kita bahwa apa? Tuhan, saya nggak mampu. Saya tidak sanggup menjalani hidup saya. Dan saya hanya bisa bersandar kepada anugerah dan darah yang tercurah di Kalvari. Teman-teman, bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, karena itu kenapa perlu kita lakukan pengakuan dosa setiap waktu, bahkan di dalam ibadah kita secara pribadi, ibadah harian. Ketika kita berdoa, di dalam keseharian kita, di dalam saat teduh kita, kenapa kita perlu mengaku dosa? Itu adalah tanda kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak sanggup melawan dosa. Saya tidak sanggup hidup sebagai anak. Dan di situ saya butuh anugerah-Mu. Pengakuan dosa adalah tanda saya menyerah kepada Allah. Karena saya nggak bisa membereskan diri saya sendiri. Teman-teman, dan seberapa sering kita betul-betul mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya mengaku dosa di hadapan Tuhan, Alkitab sebetulnya memberikan sebuah gambaran. Kita bukan hanya harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, tetapi mengaku dosa kita di hadapan sesama. Di hadapan sesama orang percaya, saudara-saudari kita, tubuh Kristus di gereja. Teman-teman, kenapa kita harus mengaku dosa di gereja bersama-sama? Karena kita datang bersama-sama dengan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga ditebus oleh Tuhan. Dan setiap minggu kita mengaku dosa bersama-sama, ini adalah hal yang penting. Seringkali kita takut untuk mengaku dosa di hadapan sesama, bahkan kepada teman-teman gereja kita, teman-teman rohani kita. Karena kita beranggapan gereja itu adalah kumpulan orang-orang kudus, tempat di mana tidak ada dosa. Salah. Justru gereja, sebelum perkumpulan orang-orang kudus yang kita akui, kita sebelumnya adalah perkumpulan orang-orang berdosa. Tidak ada perkumpulan orang-orang kudus tanpa perkumpulan orang-orang berdosa. Engkau dan saya, bahkan saya sekalipun, adalah orang-orang yang berdosa, yang butuh mengaku dosa satu sama lain. Kita harus lihat diri kita dan teman-teman kita adalah sama-sama orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Dan kenapa kita butuh mengaku dosa di hadapan sesama? Kenapa? Karena itu adalah bentuk kita berserah, bentuk kita melepaskan ego kita dan kita mau saling menopang. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Walaupun pada saat ini berbicara mengenai orang sakit di dalam Yakobus, tetapi Yakobus dengan sangat jelas berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bukan hanya di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman kita, di hadapan orang-orang yang kita percayai. Kenapa? Karena mengaku dosa di hadapan sesama berarti kita terlihat lemah, vulnerable. Kita melepaskan ego kita dan kita menunjukkan brokenness kita. Dan itu adalah tanda kerendahan hati dan kita mau mengakui. Orang yang sulit lepas dari dosa adalah orang yang punya ego yang sombong, yang bahkan tidak sadar bahwa dia butuh Tuhan dan butuh sesama. Dan orang yang paling mudah lepas dari dosa adalah orang yang bisa mengaku di hadapan Tuhan, tetapi juga mengaku di hadapan sesama. Karena dia sadar, di hadapan sesamanya lah dia bisa menemukan kelegaan. Di hadapan sesamanya lah mereka bisa saling mendukung, saling mendoakan. Di situ anugerah Tuhan nyata. Teman-teman, itu adalah tanda kerendahan hati. Dan perlu sekali kita mengaku dosa ke hadapan orang-orang yang kita percaya. Teman-teman rohani, KTB, mentor. Itu adalah tanda-tanda pemulihan. Itu adalah sarana Tuhan memakai tubuh Kristus untuk saling menopang. Kita punya kelemahan masing-masing. Saya punya dosa sendiri, teman-teman punya dosa sendiri. Dan disitulah kita bisa saling menguatkan dan berjalan bersama. Teman-teman, seberapapun kita bergumul dengan dosa-dosa kita, satu hal yang kita tahu adalah Dia selalu menerima dan menunggu kita. Pengampunannya
selalu tersedia bagi kita. Bagi kita yang bergumul dengan dosa-dosa kita, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah datang dengan penuh kelemahan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, meminta pengampunan? Pengampunan Tuhan selalu tersedia. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah meminta kelepasan dari Tuhan? Teman-teman, karena itu mari kita renungkan beberapa hal. Yang pertama adalah, apakah kita sudah menjadikan pengakuan dosa sebagai bentuk disiplin rohani dan kehidupan keseharian kita? Apakah kita sudah jadikan pengakuan dosa sebagai disiplin rohani, sebagai sarana anugerah Allah dalam kehidupan keseharian kita? Kalau kita belum melaksanakan atau belum melakukan pengakuan dosa, kenapa? Apa yang seringkali menghalangi kita dari mengaku dosa di dalam disiplin dan doa rohani kita sehari-hari? Dan yang kedua, apakah ada dosa yang kita mau coba akui di hadapan Tuhan? Mari kita coba praktekkan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kalau kita sedang membahas dengan teman-teman rohani kita, KTB, mari kita coba akui pertama-tama di hadapan Tuhan. Mungkin sudah sekian lama kita tidak belajar terbuka apa adanya, bahkan di hadapan sesama kita. Mari coba kita akui. Dosa apa yang seringkali kita butuh? Dosa apa yang seringkali kita gumulkan? Dan yang terakhir, ketika sudah selesai mengakui, minta pembimbing atau teman-teman rohani kita untuk mendoakan kita. Doa besar kuasanya. Dan kita harus saling membutuhkan anugerah Allah lewat satu sama lain. Dan kiranya Tuhan menolong kita dalam masa-masa seperti ini. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang tertera di deskripsi video. Dan Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.